Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku di seputar YouTube. Nah teman-teman, di video kali ini sangat spesial ya. Aku mau membagikan cerita pengalaman aku gaji pertama YouTuber pemula, modal HP tanpa PIN Google AdSense, dan di sini aku bakalan menceritakan pengalaman aku dari awal sampai aku gajian di YouTube ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku nggak bermaksud untuk pamer. Di sini aku memberikan motivasi buat teman-teman, apalagi kalian baru aja terjun ke dunia per-YouTubean ya teman-teman, agar kalian tahu pengalaman aku dari awal sampai aku gajian tuh bagaimana sih ceritanya. Karena setiap pengalaman para kreator itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalian bisa dengarkan pengalaman aku yang ini, mungkin kalian bisa terinspirasi. Awal mulanya tuh aku terjun ke dunia per-YouTubean ya teman-teman, dan aku membuat account dan juga konten di YouTube itu di tanggal 10 September tahun 2021. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tahu dari awal ya teman-teman. Nah, pada saat itu kan aku baru aja buat konten di tanggal 10 September tahun 2021. Nah, kebetulan video aku yang aku share ke YouTube ini adalah mengenai edukasi ataupun tutorial ya teman-teman. Kalian bisa search aja dan cari video-video aku yang lama ya teman-teman, itu tentang apa. Nah, waktu itu aku buat tutorial tentang YouTube ya teman-teman. Pada saat itu aku mulai dengan rekam layar tanpa menunjukkan wajah aku seperti ini. Jadi sebelumnya itu aku menggunakan rekam layar aja ya teman-teman. Sekarang ini kan aku udah menampilkan wajah aku. Kalau dulu kan aku nggak pede ya teman-teman untuk menampilkan wajah aku. Kalian bisa lihat aja di video aku yang lama itu, banyak banget ya teman-teman, sampai pada akhirnya di Nah, waktu itu aku menggunakan saling kunjung ya teman-teman. Aku berkomentar di video-video teman aku dan mereka juga berkomentar balik ke akunya. Jadi aku mendapatkan subscribers itu dengan cara sub for sub. Jadi aku itu mendapatkan subscriber dengan cara berkunjung gitu ya teman-teman, menonton video mereka. Sempat juga aku mendapatkan spam, karena kan kalau kita menonton tanpa melihat videonya itu minimal 3 menit, kita akan mendapatkan spam dan bakalan hilang subscribernya ya teman-teman. Jadi waktu itu aku terinspirasi oleh kreator yang sudah senior ya teman-teman tentang edukasi dan tutorial. Jadi akan aku berpikir nih, bagaimana kalau aku membuat hal yang sama. Sedangkan kalau misalkan edukasi bahkan tutorial ini kan kita buat videonya itu sesuka hati kita ya teman-teman, kapan sempatnya. Aku pun suka banget sama hal-hal yang seperti ini, dan sebelumnya juga aku pernah les komputer ya teman-teman. Jadi sedikit banyaknya aku tahu tentang ini. Dan pada awalnya itu aku tahu YouTube itu teman-teman, aku beli handphone Android. Waktu aku beli handphone Android itu aku sering menonton YouTube ya teman-teman, dan muncullah kreator senior yang mendapatkan uang dari edukasi ataupun tutorial. Nah, dari situlah aku mulai untuk mempelajarinya tanpa bimbingan siapapun ya teman-teman. Aku mulai belajar dengan cara menonton para kreator-kreator yang sudah senior. Jadi waktu itu aku melakukan sub for sub dan juga berkomentar di video mereka, lalu mereka komentar lagi. Ada di mana aku sudah tidak bisa berkomentar ya teman-teman, mungkin karena spam. Asal aku komentar, komentar tersebut tidak muncul ya teman-teman, hilang atau disembunyikan gitu. Dan juga aku tidak bisa subscribe teman-teman aku lagi. Maka disitu aku sangat galau banget ya teman-teman. Tapi tetap aku jalanin karena kan aku mau serius ya teman-teman. Akhirnya berjalannya waktu dari bulan September sampai bulan Juni tahun 2022 itu teman-teman, aku pindah ke luar kota ya teman-teman. Aku pindah ke Pekanbaru, tidak di Sumatera. Kan sebelumnya aku tuh tinggal di Sumatera ya teman-teman, sekarang aku tinggal di Pekanbaru ataupun Riau karena ada suatu hal. Dan sini aku abaikan dulu, kita tidak membahas itu ya teman-teman. Jadi pada bulan September sampai dengan bulan Juni itu sekitar 9 bulanan gitu ya teman-teman, aku belum ada perkembangan dari channel aku.
karena tidak ada perkembangan. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk membuat video dengan menampilkan wajah aku. Nah teman-teman, kalau ingin tahu pertama banget nih aku menampilkan wajah aku, ini videonya ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah disitu aku malu banget karena pada saat itu aku lihat kamera aja nggak langsung gitu ya teman-teman, aku lihat kesana kemari gitu, matanya nggak tahu lah. Intinya itulah video aku pertama banget menampilkan wajah aku. Jadi buat teman-teman, setiap kesuksesan itu pasti ada prosesnya ya teman-teman. Nah, sudah 1 tahun 3 bulan tapi tidak ada perkembangannya, dan aku mulai dengan menampilkan wajah. Pada saat itu aku upload terus ya teman-teman secara konsisten 3 hari sekali. Tetap aku menggunakan saling komen, tapi saling komennya itu aku jeda-jeda gitu ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan view. Walaupun kalau misalkan komennya terlalu banyak, komentar aku tidak muncul di situ. Dan pada bulan Oktober itu aku menemukan tutorial yang baru gitu ya teman-teman, ataupun cara terbaru nih untuk mendapatkan rekomendasi, yaitu ada kreator senior ya teman-teman. Kalian pasti sudah tahu kalau aku menceritakan tentang ini, yaitu tentang upload video. Nah jadi waktu bulan Oktober aku memutuskan untuk menggunakan hal baru tersebut. Aku upload video teman-teman dengan cara aku tonton video dari kreator besar, lalu aku tonton lagi video aku 3 ya teman-teman, lalu aku tutup lagi dengan video dari kreator besar. Itu tentang edukasi ya teman-teman. Dan aku jalani, setelah aku menjalankan itu di bulan November, aku mendapatkan sesuatu yang tidak aku inginkan, yaitu aku di logoutkan oleh akun aku sendiri teman-teman. Nggak tahu tanpa sebabnya, tapi waktu itu ada beberapa kali aku di logoutkan, lalu aku login kembali. Itu kira-kira sekitar 3 sampai 4 kali seperti itu ya teman-teman, dan pada akhirnya aku di logoutkan dan tidak bisa kembali lagi. Nah itu karena adanya malware yang masuk ke handphone aku ya teman-teman. Memang ada kesalahan aku waktu itu, aku download aplikasi di luar Play Store. Buat kalian jangan download aplikasi dari luar Play Store ya teman-teman, atau dari Chrome. Aku sarankan buat teman-teman di sini download aplikasi yang sudah ada di Play Store, itu aja, itu yang aman. Nah disitu panik dong ya teman-teman, aku nggak bisa login lagi, nggak bisa lihat channel aku di handphone itu, nggak bisa upload video. Waktu itu aku panik banget dan aku lihat tutorial-tutorial di YouTube tentang malware. Pada saat itu katanya di restart ulang ataupun sebagainya teman-teman, dan sudah aku lakukan, tetap aja nggak bisa login. Dan aku lihat-lihat lagi di pencarian YouTube tentang virus tersebut, dan ternyata aku menemukan ya teman-teman caranya, yaitu kebetulan nih aku sudah memasang email pemulihan di akun Google aku. Pada saat itu aku merasa sangat beruntung banget, aku sudah mencantumkan atau memasang email pemulihan aku di akun Google aku. Jadi pertama itu aku lakukan, aku meminta bantuan dari email pemulihan ya teman-teman. Dari email pemulihan tersebut kan ada akun Google yang pernah kirim pesan gitu ya teman-teman. Jadi aku di situ klik bales dan aku ceritakan nih apa kejadiannya. Aku ketik di situ bahwasanya aku di-logoutkan sampai beberapa kali gitu ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Jadi aku minta tolong untuk dikembalikan lagi akun Google aku, karena di situ ada channel YouTube aku. Jadi intinya seperti itu kata-katanya ya teman-teman. Sampai beberapa kali aku kirim, dan pada akhirnya aku mendapatkan link ya teman-teman, mendapatkan link yang memberitahu bahwasanya aku tuh tidak bisa login selama 1 bulan, dan mereka akan memberikan link untuk aku masuk lagi ke akun Google aku yang di logoutkan. Nah untuk itu kan aku sangat lega banget karena aku sudah mendapatkan jalan keluar dari itu ya teman-teman. Kan sayang banget aku sudah 1 tahun lebih nge-YouTube, kalau aku tidak bisa login lagi teman-teman, perjuangan aku selama itu sia-sia. Jadi pada waktu itu aku tunggu sampai 1 bulan, dan pada akhirnya di bulan Desember kan sudah 1 bulan ya teman-teman, tapi belum ada juga link tersebut muncul, padahal sudah 30 hari ya. Akhirnya aku chat lagi ya teman-teman, di situ aku klik bales dan aku bilang minta janjinya bahwasannya
akan diberikan link untuk aku login kembali ke akun Google aku yang sudah di logoutkan. Jadi waktu itu aku minta janji mereka. Setelah beberapa jam, alhamdulillah ada email yang masuk dan aku di situ memang betul-betul diberikan link ya teman-teman. Silahkan klik link ini. Jadi aku klik linknya dan aku login, aku ubah lagi kata sandinya ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah lagi akun Google aku itu di logoutkan. Jadi pada waktu itu ya teman-teman, selama aku tidak bisa login, tidak bisa upload, tidak bisa membuka channel YouTube aku di situ melakukan upload video terus menerus ya teman-teman dengan cara melihat dari handphone lainnya. Jadi aku upload video ya teman-teman sampai pada akhirnya di bulan Januari alhamdulillah ada perkembangan dari situ. Mulailah video-video aku itu ada yang nonton secara alami ya teman-teman, karena aku tuh sudah menggunakan cara terbaru, yaitu tentang mengaitkan gitu teman-teman, mengaitkan video kita dari channel YouTube yang sudah senior. Dan alhamdulillah ada beberapa video aku direkomendasikan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ceritanya aku singkat-singkat aja ya teman-teman, nanti bakalan panjang juga durasinya. Karena kan aku buat channel YouTube itu di tanggal 10 September tahun 2021 dan lanjut ke bulan 6 aku pindah ya teman-teman ke Pekanbaru itu tahun 2022. Dan aku mendapatkan virus malware yang di logoutkan akun Google aku itu di bulan 10, dan di bulan 1 tahun 2023 itu aku kan menggunakan upload video yang seperti aku kasih tahu tadi. Alhamdulillah ya teman-teman, ada beberapa video aku yang direkomendasikan. Lanjut di bulan Maret itu aku ada satu video aku upload tentang Facebook ya teman-teman. Sebelumnya kan aku tentang YouTube ya teman-teman, tentang edit segala macam. Ini aku beralih ke Facebook. Pada saat itu aku mendapatkan bahwasannya Facebook bisa menghasilkan uang. Nah, di situ aku upload video Facebook yang berjudul Cara Daftar Real Facebook Profesional. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, video itu ternyata viral. Dan pada akhirnya di bulan April tahun 2023 itu aku sudah memenuhi persyaratan 4.000 jam tayang. Memang di situ subscribers aku sudah 2.000 ya teman-teman. Jadi waktu itu di tanggal 14 bulan April tahun 2023 aku sudah mendaftar Google AdSense dan aku sudah selesai memasang iklan di semua video aku ya teman-teman. Jadi pada tanggal 14 April itu aku sudah bisa menghasilkan dan sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara mengaktifkan iklan di semua video aku. Nah, waktu itu berjalannya waktu di bulan Mei aku verifikasi identitas ya teman-teman. Di situ ada kendala pada saat aku upload KTP, depan belakang itu aku ada masalah, nggak tahu kenapa nggak bisa di-upload gitu ya teman-teman. Pada saat itu kan untung aja nih aku sudah dimonetisasi dan aku bisa chat ke petugas YouTube-nya ataupun tim support ya teman-teman. Di situ aku chat kenapa sih aku nggak bisa upload KTP depan dan belakang gitu ya teman-teman. Pada saat itu mereka menyarankan kalau aku tuh menggunakan komputer ataupun laptop. Tapi aku tidak punya itu ya teman-teman. Jadi aku di situ bingung banget, sedangkan aku aja baru pindah ya teman-teman, sekitar hampir 1 tahun di Riau. Makanya di situ aku bingung dan aku coba untuk cari tahu di daerah aku di mana sih ada warnet gitu ya teman-teman. Itu kan dikasih waktu selama 1 bulan untuk verifikasi identitas. Kalau misalkan kita belum isi, maka akun Google AdSense-nya tidak bisa digunakan dan kita bisa buat baru lagi gitu ya teman-teman. Dan singkat cerita, 1 minggu lagi batas waktu aku habis untuk memverifikasi identitas. Di situ aku perbaharui aplikasi YouTube, aplikasi Chrome, semuanya aku perbaharui dan aku coba-coba setiap harinya ya teman-teman. Pada saat itu aku ingat banget di sore hari itu aku mulai lagi ya teman-teman untuk verifikasi identitas dan alhamdulillah berhasil. Itu karena aku sudah mengupdate aplikasi-aplikasi tersebut ya teman-teman. Jadi 1 minggu lagi loh aku tuh dikasih kesempatan ataupun waktu aku untuk verifikasi identitas dan alhamdulillah berhasil. Aku senang banget di situ. Dan lanjut di sini teman-teman, aku daftar pajak juga alhamdulillah berhasil. Lalu aku verifikasi alamat. Verifikasi alamat itu kan harus menggunakan PIN ya teman-teman. Pada saat itu kan aku memang berniat untuk secara online aja. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan PIN kita kan harus
mendapatkan surat cinta ya teman-teman, sedangkan surat cinta itu kan dikirimkan melalui kantor pos. Sedangkan aku juga nggak tahu di sini teman-teman kantor pos itu di kota. Jadi aku berniat tidak menggunakan PIN tersebut, nggak aku ambil di kantor pos. Mungkin sekarang udah ada di kantor pos 3 surat cinta ya teman-teman. Kalau kita menggunakan secara online itu ada caranya, yaitu sudah request PIN selama 3 kali, yaitu satu kalinya 3 minggu ya teman-teman. Jadi pada bulan Mei itu kan aku terus aja request PIN ya teman-teman. 3 minggu pertama tidak aku kunjungi kantor posnya, dan 3 minggu selanjutnya juga tidak aku datangi ya teman-teman. Pada akhirnya sudah selesai nih 3 kali aku request PIN tersebut. Dan pada waktu itu karena sudah limit ya teman-teman, sudah 3 kali aku request PIN, lalu aku meminta buat verifikasi alamat secara online. Nah pada waktu itu aku verifikasi alamat secara online, tapi nggak tahu kenapa ada email masuk bahwasanya aku wajib memberikan alamat atau identitas aku yang asli gitu ya teman-teman. Nah pada waktu itu ada kendala di situ, aku chat lagi nih tim supportnya YouTube bahwasanya aku telah mendapatkan email seperti ini, dan mereka menyarankan untuk merubah alamat Google AdSense itu sesuai dengan KTP. Memang pada waktu itu alamat Google AdSense-nya aku itu alamat domisili ya teman-teman, beda dengan KTP. Jadi kalau misalkan kita sudah tidak mendapatkan surat cinta dari YouTube, jadi kita disarankan untuk mengubah alamat tersebut sesuai dengan KTP ya teman-teman, supaya diverifikasi langsung dari sananya. Tapi kalau misalkan kalian YouTuber pemula, misalkan beda alamat gitu ya teman-teman, kalian isi aja domisili ya teman-teman. Mungkin kalian memang mau mendapatkan surat cinta tersebut. Kalau aku kan memang aku biarkan aja surat tersebut teman-teman, karena aku betul-betul nggak tahu di daerah aku, di kota sekarang aku tinggal. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan verifikasi alamat secara online. Nah waktu itu teman-teman sudah aku ganti alamat Google AdSense-nya sesuai dengan KTP ya teman-teman, dan aku isi lagi formulir tersebut, dan alhamdulillah sudah selesai dan sudah diverifikasi alamatnya secara online ya teman-teman. Di situ tulisannya selesai, dan aku juga sudah memasang rekening pada waktu itu, udah selesai semuanya. Cuma kendala aku tuh di verifikasi identitas dan juga verifikasi alamat. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai semuanya, rekening juga sudah aku pasang. Dan di sini aku bakalan kasih tahu berapa sih gaji aku tiap bulannya dari bulan April, Mei, Juni, Juli ya teman-teman. Dan gaji pertama aku di bulan Agustus tanggal 21 ataupun 22, sekitar tanggal tersebut teman-teman, aku mendapatkan gaji aku segini. Nah, sebelum itu teman-teman, kalian bisa lihat di bulan April aku itu mendapatkan gaji 110.000 sekian ya teman-teman. Aku ingat banget waktu itu penghasilan aku per harinya adalah 5.000 rupiah. Karena di bulan April itu kan setengah bulan ya teman-teman. Di tanggal 14 sampai tanggal 30 April aku mendapatkan 110.000 rupiah. Nah, di bulan Mei itu aku ada peningkatan sedikit ya teman-teman, gaji aku sekitar 261.000 sekian-sekian ya teman-teman. Jadi ada peningkatan di situ lumayan lah. Jadi kalian bisa lihat aja perbedaannya di situ ya teman-teman. Dan lanjut di bulan Juni itu aku mendapatkan penghasilan 452.000 sekian-sekian. Nah, itu di bulan Juni ya teman-teman. Dan lanjut di bulan Juli itu aku mendapatkan penghasilan sebesar 627.000 sekian-sekian. Nah, jadi di sini kalau ditotalkan itu aku sudah memenuhi syarat untuk pendapatan gaji aku di YouTube ya teman-teman. Itu ditotalkan kurang lebih 1.480.000 rupiah ya teman-teman. Aku lupa, intinya 1.400.000 lebih. Itu dipotong pajak 3.000 lebih ya teman-teman. Kalian bisa lihat aja di sini aku cantumkan, dan aku bisa menerima uangnya itu sekitar 1.400.000-an lebih gitu ya teman-teman. Aku senang banget jeripaya aku selama ini membuahkan hasil. Untuk teman-teman di sini memberikan motivasi buat kalian, apalagi kalian masih pemula ya teman-teman. Intinya kalian harus konsisten, karena konsisten itu yang bakalan menjadikan kalian itu sukses.
Nah, jadi intinya teman-teman, aku dimonetisasi YouTube itu umur channel aku 1 tahun 7 bulan ya teman-teman, 1 tahun 7 bulan di tanggal 14 April tahun 2023. Alhamdulillah itu aku sudah memenuhi persyaratan ya teman-teman. Dan sekarang di bulan September ini sudah 2 tahun ya teman-teman aku di dunia per YouTubean. Dan alhamdulillah nanti aku bakalan sharing gaji keduanya aku. Jadi buat teman-teman, di sini aku nggak bermaksud buat pamer. Aku hanya memberikan inspirasi dan menceritakan pengalaman aku di YouTube, modal handphone dan juga modal nekat tentunya ya teman-teman. Intinya sabar, kalian nikmati aja prosesnya, insya Allah nanti kalian akan sukses ke depannya. Oh ya teman-teman, jadi itulah tadi cerita pengalaman aku dari nol sampai gajian di YouTube. Oke teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.